Pemerintah yang berada di jajaran Kementerian Tenagakerja dan DPR harus mengawasi perilaku perusahaan yang sewenang-wenang kepada tenaga kerjanya. Sebab tenaga kerja yang bekerja di perusahaan adalah pihak yang berada di tempat yang lemah. Mereka takut melaporkan apa-apa yang mereka alami yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat dia bekerja. Karena dia takut menerima sanksi, terutama sanksi dikeluarkan dari pekerjaannya. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel Sobat DB. Fenomena yang terjadi selama ini di lingkungan pekerjaan para tenaga kerja kita di berbagai perusahaan ada kalanya sangat memprihatinkan. Tetapi sayangnya semua ini sepertinya terbungkus rapi di tempat-tempat tenaga kerja kita bekerja. Mereka di sana mengalami berbagai tekanan, tetapi mereka tidak bisa bicara apa-apa. Sebab kalau mereka sempat protes, sanksi akan mereka terima, mereka keluar dari perusahaan. Sedangkan di sisi lain, di zaman sekarang ini di negara kita, mencari pekerjaan tidaklah mudah. Kalau sempat keluar dari pekerjaannya, sulit sekali untuk mencari pekerjaan di tempat-tempat yang lain. Apa contohnya pesakitan yang dirasakan oleh tenaga kerja kita yang bekerja di berbagai perusahaan? Hari libur mereka tidak bisa mereka ambil. Padahal pemerintah telah menetapkan hari libur bagi pekerja. Baik tenaga kerja yang bekerja di pemerintahan maupun tenaga kerja yang bekerja di perusahaan swasta. Mereka yang bekerja di perusahaan swasta ada yang tidak dapat mengambil hak mereka itu. Dan kalau mereka protes, mereka akan menerima sanksi keluar dari pekerjaan. Tidak itu saja. Ada juga tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tidak boleh memakai jilbab. Tidak boleh berhijab. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mereka melapor, jika ketahuan, sanksinya mereka dikeluarkan dari pekerjaannya. Tidak juga cukup itu. Ada juga tenaga kerja kita yang tidak bisa mengambil izin ibadah. Contoh, mereka pergi umrah. Ada di antara tenaga kerja yang tidak bisa mengambil hak mereka itu di tempat mereka bekerja. Tetapi lagi-lagi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena sanksi yang akan mereka terima jika mereka sempat protes, apalagi melaporkan kepada pihak yang terkait dengan ini. Sanksinya mereka akan keluar. Mereka keluar dari perusahaan tempat mereka bekerja. Ada kalanya bukan dikarenakan itu, tetapi dicari-carikan sebabnya oleh pihak perusahaan agar mereka bisa keluar. Dan yang paling memiriskan sekali, mereka seakan dipaksa menulis surat pengunduran diri. Agar apa? Agar mereka keluar tidak mendapatkan pesangon.
Mengapa pekerja mau menandatangani surat pengunduran diri? Itu kan kata kita yang tidak bekerja di sana. Tetapi yang dialami oleh pekerja tersebut berbeda dengan apa yang kita perkirakan di luar. Fenomena ini tentu bukan terjadi di seluruh perusahaan, tetapi bukan pula tidak ada terjadi sama sekali. Karena itu, untuk menemukan fenomena ini, harusnya pihak Kementerian Tenaga atau pihak-pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan lah yang harus mencarinya, yang harus jemput bola. Karena pihak pemerintah yang terkait dengan ketenagakerjaan ini sudah digaji oleh rakyat untuk ini. Demikian juga wakil rakyat yang ada di DPR tentu punya kewajiban pula untuk melakukan pengawasan terhadap hal ini. Kenapa? Karena rakyat yang diwakilinya telah menggajinya di dewan itu untuk ini. Sobat DB, dalam hal ini yang diharapkan tentunya oleh masyarakat, oleh rakyat, terutama oleh tenaga kerja kita adalah kejelian dari pemerintah untuk mencari, untuk menelusuri fenomena yang terjadi di perusahaan seperti ini. Jangan ditunggu juga tenaga kerja itu melapor. Jangan ditunggu juga tenaga kerja itu ribut. Tetapi haruslah pemerintah yang jemput bola, yang mencari di mana perusahaan-perusahaan yang nakal seperti itu. Sebab sekarang ini susah. Kalau melapor, kadang-kadang yang melapor itu yang terkena risikonya, bukan yang dilaporkan. Sobat DB, sekali lagi, sudah seharusnya pihak pemerintah kita jeli melihat hal-hal begini. Dan jangan pula karena ada sogokan, karena ada suap, sehingga membuat oknum-oknum pejabat kita, aparat kita tutup mata dalam hal ini. Dia tahu, tetapi dia diam saja. Kenapa? Karena dia berpihak kepada perusahaan. Satu hal lagi yang bisa jadi membuat tenaga kerja di perusahaan tempat dia bekerja semakin sulit bicara, semakin sulit protes, semakin sulit mengeluh. Karena bisa jadi para pejabat kita yang pejabat negara umumnya mereka sama-sama pengusaha dengan pemilik perusahaan itu. Sebab pejabat negara itu umumnya berasal dari pengusaha. Sehingga teman yang sesama pengusaha dengan dia itu tidak bisa diapa-apakan. Apalagi dulu ketika kampanye yang mencarikan suara adalah temannya yang pengusaha itu pula. Dengan menggerakkan seluruh tenaga kerja yang ada di perusahaannya untuk memilih temannya ini. Ini yang paling susah pula. Kalau ini yang terjadi, maka derita yang berkepanjangan ini ada harapan akan tetap ditanggungkan oleh tenaga kerja kita. Dan tentu saja fenomena ini diharapkan oleh para tenaga kerja juga diawasi oleh ormas-ormas yang bergerak di bidang ketenagakerjaan.
dan yang sangat diharapkan sekali tentunya oleh tenaga kerja. Jangan sampai ada oknum-oknum ormas yang tegaknya di pihak perusahaan yang melakukan perilaku seperti ini. Kalaulah ormas, kalaulah oknum pemerintah, kalaulah oknum ini, oknum itu berpihak kepada perusahaan-perusahaan yang nakal ini karena disuapnya, sungguh ini akan sangat memprihatinkan bagi masa depan tenaga kerja kita di negeri ini. Dan kepada tenaga kerja kita, terutama anak-anak muda yang sekarang sedang bekerja di berbagai perusahaan, di berbagai pabrik, Anda jangan senang saja bekerja di sana menghabiskan usia Anda. Anda harus berpikir bahwa Anda bekerja di tempat Anda bekerja sekarang adalah untuk batu loncatan bagi Anda mendirikan usaha. Anda belajar di sana bagaimana perusahaan tempat Anda bekerja itu membangun usaha, mengembangkan usaha. Anda belajar di sana. Dan jangan sekali-kali Anda belajar di sana, Anda copy paste hal-hal yang nakal diperbuat oleh perusahaan tersebut. Tetapi yang perlu Anda ambil adalah yang baik-baiknya. Sehingga Anda jadi pengusaha bisa membuat diri Anda nanti kalau Anda sukses, Anda bahagia. Dan Anda juga bisa membuat orang lain, terutama yang bekerja di tempat Anda, di perusahaan Anda, juga mereka bahagia. Ini yang perlu Anda tanamkan di dalam hati Anda. Jangan sampai Anda berpikir baru berhenti dari perusahaan tempat Anda bekerja itu setelah nanti Anda benar-benar tidak mampu bekerja. Jangan itu pikiran. Pakailah prinsip orang Minang atau orang Padang yang bekerja di rumah makan. Ketika mereka mencuci piring di rumah makan tempat mereka bekerja itu, dia selalu berpikir, kapan saya akan menjadi bos pula? Kapan saya akan duduk di tempat bos duduk itu? Kapan saya bisa membeli rumah makan ini? Atau mendirikan rumah makan di tempat lain yang saya pemiliknya? DP Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seluruh pemirsa DP Channel menjadi pengusaha kaya raya yang berkah. Dan salam sukses dari DP Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.